Arnes langsung nyamperin Adit dan juga Krisna tuh lari. Kita ke Warato yuk, kita lihat evakuasi. Baru aja melangkah 2-3 kali ya, Krisna ini teriak lagi tuh. Ini bukan jalur nih, ini nggak bisa dilewati sama orang. Namun, dua pendaki tersebut hanya diam dan sambil nunduk. Loh, kopi mana lagi? Ini dia. Kopi horor emang. Ada demitnya kali ya? Deh, jangan hilang lagi, diam. Pegangin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Siapa yang gak kenal atau gak tahu dengan Gunung Salak? Teman-teman semua yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan juga Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Walau memiliki nama yang terdengar seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungannya dengan salak. Nama Salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, yaitu pendiri kerajaan Pajajaran, dan sekaligus lokasi turun bersemayamnya para Batara dari Kahyangan. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak di Gunung Salak, serta yang dipercayai menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Soul adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam, seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari si Adit ketika melakukan pendakian Gunung Salak pada tahun 2010. Dalam pendakian kali ini, Adit ditemani oleh 2 rekannya yang bernama Arnes dan juga Krisna. Sebelumnya, Adit sudah membuat planning untuk mendaki Gunung Salak dari jauh-jauh hari. Namun, Adit masih kesulitan minjem tenda. Maklum ya teman-teman semua,
pada tahun 2010. Itu kalau kita mau naik gunung, pasti minjem alat ke sana kemari. Nggak kayak zaman sekarang, tempat penyewaan alat pendakian sudah banyak dan gampang dicari. Setelah minjem alat ke sana kemari, Adit belum juga dapat pinjaman tenda. Dan Adit baru ingat kalau si Arnes punya tenda. Lantas, Adit langsung ke rumahnya tuh. Pinjem tenda dong, buat minggu depan ke Salak. Ya udah, pakai aja tuh. Tapi ada syaratnya. Gue ikut ya, tapi lo bayarin gue. Akhirnya, mereka sepakat untuk mendaki Gunung Salak di hari Senin bersama Krisna dan juga Arnes. Singkat cerita, tibalah di hari H. Mereka bertiga ketemuan di Terminal Kampung Rambutan di jam 12 siang. Di sini, yang nyampe duluan itu si Adit. Sedangkan Krisna dan juga Arnes belum datang juga. Maklum, dia berdua emang rajanya ngaret. Sambil nunggu dua temannya ini belum datang ya, Adit ini sempat beberapa kali ditawarin oleh calo. Ada sekitar 6-7 calo lah pada saat itu ya. Dan namun Adit menolaknya. Di saat Adit lagi ngopi di salah satu warung di Terminal Kampung Rambutan, tiba-tiba ada satu calo yang nyamperin Adit tuh. Dan calo itu ngomong, "Hati-hati mas, bisa celaka nanti." Saat itu, pikiran Adit kalau dirinya tuh akan dirampok. Selang beberapa menit, dua rekannya ini datang. Dan mereka langsung naik bis jurusan Sukabumi. Di saat di dalam bis ini, Krisna ngomong, "Nanti mampir dulu ya di Ciawi. Gue mau minjem sepatu ke teman gue." "Ya udah, lagi juga kan bisnya searah," ucap Arnes sambil makan tahu. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu pom bensin daerah Cidahu. Di sini, mereka membeli logistik untuk si Arnes. Karena kenapa? Karena Arnes nggak bawa uang sama sekali. Dia cuma minjemin tenda doang tuh. Setelah logistik udah dibeli semua ya. Dan karena untuk mengirit ongkos untuk pulang lagi ke arah Jakarta, mereka bertiga ini jalan kaki dari pom bensin menuju ke base camp Cidahu. Buset dah itu, masih jauh banget. Sekitar 4-5 jam tuh jalannya tuh dari pom bensin menuju ke daerah pos Cidahu. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di pos Cidahu di jam 9 malam. Di sini, mereka memutuskan untuk buka tenda dulu dan tidur. Karena kenapa? Ya karena udah kecapean. Di jam 5 pagi, Adit ini kebangun karena pengen BAB. Sedangkan dua rekannya masih tertidur pulas. Di saat Adit lagi BAB, tiba-tiba ada suara yang manggil nama Adit tuh. "Dit, Adit, Dit." Saat itu, Adit gak berpikiran aneh-aneh. Mungkin si Arnes atau Krisna yang manggil-manggil nama dia. Setelah Adit selesai BAB, dia langsung balik lagi ke tenda tuh. Dan ternyata pas masuk tenda, Krisna dan Arnes masih tertidur pulas. Lantas, siapa yang manggil nama Adit? Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 7 pagi. Di sini, Adit langsung bangun Krisna dan juga Arnes untuk bersiap-siap. Dan saat itu, Adit gak nanya tentang siapa yang manggil-manggil pas lagi BAB. Setelah tenda sudah terpacking, mereka memutuskan untuk jalan menuju ke pos Cidahu di jam 8 pagi. Namun, pagarnya itu masih ditutup. Di sini, Adit ini beranggapan ya mungkin karena hari Senin, petugas itu datangnya telat. Di saat mereka lagi nunggu petugas yang belum juga datang, tiba-tiba si Arnes manjat pagar tuh. Lantas, Adit dan juga Krisna kaget. "Woi, ngapain lo manjat?" "Ah, ngapain nunggu petugas kelamaan? Udah ayo, biar nggak bayar si Maksi." Di sini ya, Adit dan juga Krisna itu langsung ikutan manjat tuh teman-teman semua. Maklum ya, di umur yang baru lulus sekolah SMA, pikiran mereka masih cuek dan masih kekanak-kanakan. Gak memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapi. Dalam perjalanan tersebut,
aman-aman aja tuh teman-teman semua. Dan tibalah mereka di persimpangan antara Kawaratu dan ke arah puncak, yang sekarang disebut pertigaan Bajuri. Di persimpangan jalur ini, mereka sempatkan untuk istirahat sejenak. Di saat istirahat itu, dari kejauhan, ada beberapa orang yang lagi ngumpul tuh. Entah itu pendaki ataupun warga lokal. Karena si Arnes ini penasaran, disamperinlah sama dia. Ada apa nih Kang, rame-rame? Dek, lagi ada evakuasi di Kawaratu. Saat itu, Arnes langsung nyamperin Adit dan juga Krisna tuh, lari. Kita Kawaratu yuk, kita lihat evakuasi. Kagak dah, kagak. Gue kagak ada basic buat rescue-rescuean kayak gitu. Iya, mending di sini aja, istirahat. Abis itu lanjut lagi ke puncak. Imbu Adit sambil nyeduh kopi. Di sini mereka bertiga sempet cekcok tuh teman semua. Karena kenapa? Karena Arnes maksa untuk ikutan ke Kawaratu. Tapi karena Adit juga Krisna nggak mau, akhirnya Arnes ini mengalah. Setelah kopi sudah habis, mereka lanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pertigaan Bajuri menuju ke pos berikutnya, jalurnya ini bener-bener berlumpur tuh. Dan mungkin beberapa hari yang lalu sempat diguyur hujan. Setelah 1 jam lamanya mereka ini berjalan. Di sini, Adit melihat ada 2 pendaki yang lagi duduk di pinggir jalur. Sampai sekarang, Adit masih ingat dengan warna ransel yang dipakai oleh 2 pendaki tersebut, yaitu berwarna merah dan juga berwarna biru. Posisi saat itu Arnes di depan, di tengahnya ini si Krisna, dan Adit ada di bagian belakang atau sweeper. Ketika mau ngelewatin 2 pendaki tersebut, si Arnes ngomong, "Misi bang." Begitupun juga si Krisna dan juga si Adit. "Misi ya Kang, saya duluan." Namun, 2 pendaki tersebut hanya diam dan sambil nunduk. Saat itu, Adit ini mikir ya mungkin 2 pendaki tersebut kecapean. Makanya nggak nyapa balik. Gak lama setelah ngelewatin 2 pendaki tersebut, Adit ini mutusin untuk istirahat. Jadi istirahatnya tuh dibelokannya. Dan rombongannya Adit itu di sini, sedangkan 2 pendaki tersebut berada di sini. Jadi kayak berbelok gitu tuh. Dan mereka ini nggak saling kelihatan gitu teman-teman semua, karena ditutupi oleh pepohonan gitu kan. Ketika mereka lagi istirahat, Arnes ini nyeletuk, "Bre, 2 pendaki itu kenapa sih? Kok cuek banget pas kita bilang misi?" Nah, ketika Adit mau jawab pertanyaan dari si Arnes, tiba-tiba 2 pendaki tersebut lewat di depan dia tuh. Brek, 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 brek. Saat itu mereka bertiga langsung kaget bukan main. Karena kenapa? Karena yang pertama adalah kaget tiba-tiba nongol atau tiba-tiba lewat. Dan yang kedua adalah takutnya omongan dari si Arnes kedengeran sama mereka. Dan di saat 2 pendaki tersebut lewat, dia nggak berhenti dan tanpa ngomong sama sekali. Ketika 2 pendaki itu udah ngelewatin mereka bertiga, di sini Adit nerusin obrolan dari si Arnes tuh. "Itu 2 orang kenapa ya?" "Nggak tau lah, gak usah dipikirin. Yang penting kita fokus aja ke pendakian," jawab Krisna sambil matiin rokok. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak. Selama perjalanan dari bertemu 2 pendaki sampai ke puncak, itu aman-aman aja tuh teman-teman semua. Dengan singkat cerita, sampailah mereka di Puncak Manik di jam 1 siang. Di Puncak Manik ini terdapat sebuah gubuk atau shelter dan terdapat makom. Di sini mereka langsung masak karena dari pagi ini belum makan. Ketika masak ini, Krisna ngajak Adit dan juga Arnes untuk pergi ke makom. "Dit, Nes, kita ke makom dulu yuk, kirim doa." "Ngapain sih doa di depan makom? Dari sini aja lah," ucap Arnes dengan nada tinggi. Di sini, Adit kaget dan langsung ngeliatin ke Arnes.
Karena ucapan dari Ernest gak dijaga. Nah, setelah selesai masak dan makan, mereka langsung packing dan turun melalui jalur Cimelati. Jadi teman-teman semua, mereka ini lintas ya, naik dari jalur Cidahu dan turun melalui jalur Cimelati gitu ya. Nah, ketika semuanya ini udah ngegendong ranselnya masing-masing ya, dan mau jalan, Krishna ini ngajak Adit lagi untuk pergi sebentar ke arah makom. Dit, Nes, kita samperin dulu yuk, kirim doa, bentar aja. Lo aja lah berdua, gue tunggu di sini. Ucap Ernest dengan nada tinggi lagi. Akhirnya, hanya Adit dan juga Krishna yang pergi ke makom. Setelah Adit dan juga Krishna udah kirim doa, mereka langsung turun di jam 3 sore. Selama perjalanan turun itu, semuanya lancar-lancar aja tuh. Hingga akhirnya, sampailah mereka di pipa air atau pos 3. Di sini, mereka istirahat sejenak sambil ngisi persediaan air untuk turun menuju ke base camp Cimelati. Ketika lagi ngisi air, tiba-tiba mereka dikagetkan lagi dengan dua sosok pendaki yang mereka temui. Dua pendaki tersebut lagi duduk di tengah jalur dan posisinya saling membelakangi. Saat itu Krishna ngomong, "Udahlah, gak usah kita sapa lagi, takutnya malah kenapa-napa." Di sini Adit dan Krishna nyuekin keberadaan dua pendaki tersebut dan terus ngelanjutin botol yang belum penuh. Ketika Adit dan Krishna lagi ngisi air, tiba-tiba Ernest teriak tuh, "Woi bang, bareng aja turunnya sama kita." Dan tiba-tiba dua pendaki tersebut langsung berdiri dan jalannya lurus ngikutin pipa air tuh. Padahal jalurnya itu sedikit belok ke arah kanan. Setelah itu Ernest ngomong ke Adit dan juga Krishna, "Sombong banget dah tuh orang, disapa kagak dijawab. Udah biarin aja, yang penting kita nggak kayak gitu," ucap Krishna sambil masukin botol air ke dalam ranselnya. Setelah botol air ini udah terisi semua ya, mereka bertiga langsung jalan lagi dan ngikutin jalur dua pendaki tersebut. Posisi saat itu Adit di depan, Ernest di tengah, dan Krishna paling belakang. Sekitar 10 menit berjalan, tiba-tiba jalurnya itu sempit dan tanahnya gembur. Karena Adit paling depan, dia ini kaget dan teriak tuh, "Lah, jalurnya digembur begini nih. Lo pindah ke belakang, Dit, gue yang depan," ucap Krishna sambil tukeran posisi. Baru aja melangkah 2-3 kali ya, Krishna ini teriak lagi tuh, "Ini bukan jalur nih, ini gak bisa dilewati sama orang." Jadi teman-teman semua, jalurnya itu makin gembur dan makin curam dan gak bisa dilewatin sama orang. Dua pendaki itu lewat mana ya? Ucap Krishna sambil balik badan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk naik lagi ke pos 3. Dan matanya terus ngeliatin ke arah kanan dan ke arah kiri jalur tuh. Untuk apa? Untuk mengecek apakah ada percabangan lagi atau enggak. Ketika mereka bertiga udah sampai di titik yang ngambil air atau pos 3 itu ya, ternyata gak ada percabangan jalur satupun yang ia lihat. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 5:30 sore. Di sini mereka memutuskan untuk bermalam dulu di pos 3. Setelah tenda ini sudah berdiri, mereka langsung masak dan gak mikirin dua pendaki yang tadi. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 9 malam. Mereka langsung masuk ke dalam tenda dan memutuskan untuk tidur cepat. Ketika lagi tidur, tiba-tiba ada suara langkah kaki layaknya pendaki yang turun yang jumlah itu sangat banyak dan berhenti persis di depan tenda. Dan gak lama kemudian, seperti ada suara layaknya orang lagi ngobrol, tapi sambil bisik-bisik gitu teman-teman semua. Saat itu, Adit merasa senang karena ada barengan dari rombongan lain. Seketika,
Arnes teriak dari dalam tenda. "Bang, ngecamp aja di sini. Besok turunnya bareng sama kita." Namun, gak ada jawaban dari suara tersebut. Tapi, ada suara seperti pendaki yang lagi masang tenda tuh. Ada yang lagi ngepasak tenda. Ada yang seperti suara tenda yang lagi dibuka gitu, kresek gitu kan. Saat itu, mereka bertiga beranggapan bahwa ya mungkin pendaki tersebut gak dengar dari suara Arnes dan memutuskan untuk lanjut tidur lagi. Sekitar jam 2 malam, Adit ini kebangun karena pengen kencing. Karena Adit ini orang ketakutan ya, dia ini nyari botol air minum yang kosong tuh dalam tenda. Biar apa? Biar kencingnya di botol dan gak perlu keluar tenda. Ternyata botolnya ini keisi semua sama air. Saat itu Adit bangunin Krisna dan juga Arnes tuh sambil goyangin badan. Enggak gini enggak, tapi bangun. Temen gue kencing dong, temen gue kencing. Namun Krisna dan Arnes gak bangun juga. Lantas Adit memberanikan diri untuk keluar tenda. Ketika Adit buka pintu tenda dan baru aja melangkah sekitar 2 langkah, ternyata di kanan kirinya gak ada tenda pendaki satupun. Karena merasa ada yang aneh, Adit ini langsung masuk ke dalam tenda lagi tuh, teman-teman semua, nutup tenda lagi gitu kan, dan bangunin Arnes dan juga Krisna. Tapi tetap aja mereka berdua gak bangun juga. Makin lama Adit ini makin gak tahan untuk nahan kencing tuh. Akhirnya Adit berencana untuk kencing di depan tenda. Dan ketika Adit mau buka pintu tenda lagi, tiba-tiba ada suara. Hingga akhirnya Adit memberanikan diri untuk keluar pintu tenda tuh. Dan ketika pintu tenda udah kebuka sedikit, ternyata ada nenek-nenek pakai kebaya lusuh dan jalannya bungkuk. Serk. Saat itu Adit langsung kaget dan juga pingsan. Singkat cerita, Adit dibangunin oleh Krisna dan juga Arnes. Dan ketika Adit bangun, ternyata sudah pagi. Lo ngapain tidur sini, Dit? Jarwo mana Jarwo? Bukan Adit Sopo Jarwo ya. Semalam gue mau kencing, ada nenek-nenek di situ. Lo Dit, ada-ada aja lo, ngawur lo, halu lo. Di sini Adit buka omongan. Lo berdua ingat gak? Pas malam-malam ada rombongan lain baru sampai. Terus ada suara lagi di rin tenda. Coba deh, lo berdua keluar terus lihat. Dan ketika Krisna dan Arnes yang keluar tenda, dia benar-benar kaget bukan main. Terlebih lagi si Arnes, karena semalam dia itu negor 2 pendaki itu kan. Bukan 2 pendaki, tapi suara tersebut. Singkat cerita, di jam 9 pagi, mereka bertiga memutuskan untuk turun. Dan ketika turun, ternyata jalur pendakiannya persis di samping tenda. Di sini mereka bertiga saling tatap-tatapan. Dan Adit ini ngomong, "Lah, ini jalurnya. Padahal itu ada tanda stringline tuh. Kok kemarin kita nggak lihat ya?" Akhirnya mereka bertiga lanjut turun mengikuti stringline yang ada. Dan nggak ngelewatin jalur yang gembur itu lagi. Selama perjalanan turun dari pos 3 menuju ke base camp Cimelati, mereka aman-aman aja. Dan gak terjadi suatu hal yang aneh-aneh. Tepat di jam 12 siang, sampailah mereka di base camp Cimelati. Di sini, mereka istirahat sebentar dan sambil ngobrol. Lo ngerasa ada aneh gak sih sama 2 pendaki itu? Iya, Dit. Bener orang bukan itu ya. Misalkan orang, kok ketika dia turun tuh lewat jalur yang gembur, gak ada bekas sepatunya. Udah. Yuk kita turun. Akhirnya, mereka ini turun dari base camp Cimelati sampai ke Jalan Raya Sukabumi. Itu jalan kaki lagi teman-teman semua. Capeknya bukan main. Dan itu jauh banget, bener jauh. Berbeda dengan sekarang ya. Kemana-mana tinggal charter kendaraan gitu kan. Kemana-mana tinggal naik ojek.
Dan singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Itu aja teman-teman semua cerita dari si Adit ketika melakukan pendakian Gunung Salak pada tahun 2010. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil ya dari pengalamannya si Adit atau dari ceritanya si Adit nih? Yang pertama adalah masalah persiapan. Misalkan kita nggak punya perlengkapan, usahakan minjem ke temen. Misalkan temen nggak punya juga, ya sewa. Misalkan sewa nggak ada juga, ya nggak usah naik gunung gitu ya. Karena perlengkapan pribadi maupun kelompok itu wajib dan mutlak untuk dibawa saat bepergian ke alam bebas. Yang kedua adalah masalah ongkos. Jangan sesekali teman-teman semua modal nekat nih. Karena ongkos juga harus diperhitungkan dengan matang. Apalagi zaman sekarang, enak banget. Misalkan mau naik ke gunung ini, biayanya berapa? Tinggal searching ke Google. Estimasi pendakian ke gunung ini dari Jakarta. Nongol semua tuh, naik kereta kayak, naik bis kayak, jalan kaki kayak gitu kan. Dan yang ketiga adalah masalah administrasi. Ares ini ngajak buat manjat pagar pos kan tuh ya. Biar apa? Biar nggak bayar simaksi. Teman-teman semua, administrasi itu sangatlah penting. Amit-amit jika kita nyasar atau mati di gunung, siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang menemukan kalian? Jadilah pendaki yang cerdas dan juga bijaksana. Jangan bayar simaksi atau perizinan kepada calo-calo yang menawarkan jasanya lah ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sopan santun dan juga adab nih. Si Ares ini kan ngomongnya ngasal dan gak dijaga gitu mulutnya. Mungkin semua kejadian-kejadian yang dialami itu akibat tingkah laku si Arnes. Karena hal gaib itu muncul pasti ada sebab dan juga akibat. Tapi gue sih masih penasaran dengan dua pendaki misterius itu. Apa jangan-jangan pendaki yang pernah meninggal di Gunung Salak? Atau mungkin jelmaan daripada dedemit untuk bikin rombongan Adit ini nyasar? Dan ingat teman-teman semua, cerita dari si Adit ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak maupun mendaki ke gunung lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan. Alhamdulillah. Jam 12.50, jam 1 malam.